Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Listiani, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Terpadu Nusa Karya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai koneksi antar materi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Setelah kita mempelajari modul 1.1, kita jadi mengetahui mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 6 filosofi dasar. Nah, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita jadi mengetahui mengenai bagaimana pentingnya pendidikan dan juga pengajaran. Nah, dalam bahasannya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu memiliki makna yang berbeda. Dari kedua kata tersebut, kita dapat memaknai bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran dapat diartikan sebagai memberikan ilmu atau faedah untuk kehidupan anak-anak, sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan. Maksudnya adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian pendidikan juga harus dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu mengembangkan diri dan memuliakan diri dan juga orang lain, serta dapat menjadi seorang yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian perlu diingat, kita sebagai guru juga memiliki peran yang amat penting dalam dunia pendidikan. Peran guru itu sendiri adalah sebagai pamong. Dan tugas pamong itu adalah memberikan tuntunan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran, terkadang saya itu masih selalu menargetkan pencapaian KKM dan menyamaratakan anak-anak saya. Nah, di sini justru ini menjadi salah satu kekeliruan, dan yang saya lakukan terkadang pembelajaran itu masih bersifat teacher center karena pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Selanjutnya, hal yang selalu saya lakukan, terkadang saya fokus pada target ketuntasan materi pembelajaran pada setiap semesternya. Dan tak jarang juga pembelajaran yang dilakukan itu masih belum memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran secara bervariatif, sehingga pembelajaran masih seperti biasanya saja. Nah, selanjutnya saya juga sering melakukan penyeragaman dalam proses pembelajaran tanpa memperhatikan minat dan bakat peserta didik saya. Setelah mempelajari modul ini, beberapa hal yang harus saya pertimbangkan diantaranya yaitu adalah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Selanjutnya, saya juga harus mampu memberikan kesempatan murid untuk berekspresi dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada peserta didik saya. Sebagai guru harus mampu menuntun dengan penuh kesabaran dan juga ketulusan hati, karena pembentukan karakter dan pemberian nilai-nilai budi pekerti itu harus disampaikan dengan perasaan yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian saya juga harus mempelajari karakteristik dari murid, sehingga sebagai seorang guru kita dapat melihat apa potensi yang ada pada peserta didik kita sebagaimana tuntutan dari kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kita harus mengemas pembelajaran itu menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan dan juga memberikan suatu kebebasan dalam mengaplikasikan media-media yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk hal-hal yang dapat segera saya terapkan
dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu diantaranya yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, kemudian menerapkan model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran yang mengasah keterampilan abad 21 sebagaimana tuntutan pembelajaran saat ini, yang mana keterampilan abad 21 itu meliputi 1. Pemecahan masalah, 2. Kreativitas, 3. Berpikir analitis, 4. Berkolaborasi, 5. Komunikasi, dan ke-6 etika dan akuntabilitas. Nah, hal ini dapat kita bentuk dalam proses pembelajaran kita. Perlu kita ingat, dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan kita juga harus dapat memberikan kemerdekaan bagi anak. Kemerdekaan itu harus selalu ada dalam pengawasan kita. Nah, kemudian kita tidak boleh menyamaratakan anak dan pembelajaran itu harus berdiferensiasi serta dapat bersifat menuntun. Nah, yang paling penting kita sebagai guru juga harus mampu mengenali karakteristik dari murid-murid kita dan menjadi teladan bagi murid, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Terima kasih, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.